La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhakal matlubi. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu lagi untuk meneruskan pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Dan minta maaf bulan lepas Ustaz tak datang sebab ketika itu berada di Pulau Pinang. Maghrib baru sampai, tak sempat untuk datang sini. Hari Ahad ini pun pergi ke Brunei pula. Insyaallah, tuan-tuan sekalian, pada hari ini adalah hari yang pertama, malam pertama di tahun baru Hijrah. Malam pertama nih, tahun baru berapa? 1434. Alhamdulillah, hijrah Rasulullah SAW sampai ke hari dah 1433 tahun. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, hidup pada awal hijrah tahun 1434. Tuan-tuan, semakin bertambah hijrah, tahun hijrah. Umur kita pun bertambah. Yang tadi 30 jadi 31, yang 30 41. Kalau dihitung dengan hitung hijrah, umur kita ini lebih panjang, teman-teman. Pada kebiasaannya kita diukur dengan umur Masehi. Ya. Tuan-tuan, bedanya kurang lebih di antara Masehi, tahun Masehi dengan tahun Hijrah itu 10 hari. Kalaulah tuan-tuan punya umur 35 tahun, 36 tahun, hakikatnya 37 tahun kalau diukur tahun Hijrah. Kalau datuk-datuk yang ada di sini nih umurnya dah 70 tahun, Masehi hakikatnya dah 72 tahun. Kalau diukur dengan tahun, nah, semakin bertambah umur, tapi dalam masa yang sama semakin sedikit baki usia. Nah, bukan semakin panjang umur, semakin bakinya sedikit. Makin bakinya sedikit. Karena setiap hari kita dilangkahi, dikurangi umur kita nih. Nah, itulah hakikat hidup, akan diakhiri dengan kematian. Tetapi jangan takut mati, tapi takutilah apa yang akan berlaku selepas mati. Akan hidup lagi. Selepas mati ini akan hidup lagi, pindah ke alam kubur untuk rehat dari melakukan maksiat dan untuk rehat dan menikmati anugerah Allah. Alam akhirat alamnya kekal. Yang beriman masuk surga, kekal dalam surga. Yang kufur masuk neraka, kekal juga dalam neraka. Harap-harap di ujung usia kita nih, semakin bertambah usia, semakin bertambah amal, semakin kuat iman. Nah, apalagi ingatkan nih bagi orang yang dah pencen. Ustaz pun tahun depan juga sobat, beberapa tahun lagi pencen. Peringatan orang-orang pencen. 2 malam yang lepas saya ada di Petaling Jaya, juga Sarahan. Yang hadir tuh orang-orang pencen. Jadi saya bagi Sarahan pop peringatan orang-orang pencen. Insyaallah tuan-tuan sekalian, kita teruskan ya kepada apa ke sana? Bukan 102. Setelah 102 ya. Sudah kan? 100
107 ya? Betul. Yang dulu itu ada rasanya Cikgu Zainal datang tuh saya betul. Ya, insyaallah. 107 bab tentang wajib melaksanakan hukum Allah, mendengarkan ajakan untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat munkar. Tuan-tuan, hukum diceritakan mengenai wajib melaksanakan hukum Allah. Hukum Allah ini dalam hari-hari kita ada diaturkan. Dalam keluarga ada hukum Allah. Ketika kawin ikut hukum Allah. Ketika mati pun ikut Allah. Ketika punya anak pun diaturkan. Apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Yang wajibnya ada, yang sunatnya ada. Yang sunatnya umpamanya dapat anak akikah, kan? Kadang-kadang setengahnya dilupakan. Tiap tahun anaknya disambut hari kelahirannya, tapi akikah tak buat. Sampai anak-anak minta, ayah, mak tahun depan nak buat ulang tahun, hari ulang tahun, buat kek besar-besar, panggil kawan-kawan. Kos pun lebih banyak daripada seekor kambing. Nah, akikah. Dalam hal keluarga ada, dalam keadaan perbuatan harian ada, ya. Hanya kadang-kadang kita kalau cerita tentang pelaksanaan hukum nih, hukum Allah seakan-akan hukum mencuri potong tangan, membunuh dibunuh lagi, berzina direjam. Itu memang itu pun hukum Allah, tapi sebahagian. Tapi kebanyakannya hukum muamalah, hukum ibadah, hukum muamalah. Hukum itu ada 5 nih. Hukum ibadah, ya, dari mulai toharoh, wudu sampai sembahyang, puasa, zakat, haji, itu hukum Allah. Yang kedua hukum muamalah. Hukum muamalah perbuatan harian, tidak berniaga, karena niaga yang halal, cari untung boleh, tapi dengan jangan menipu, mengurangkan timbangan. Nah, itu hukum Allah itu melarang. Disuruh itu muamalah, jual beli, kerja pun muamalah itu artinya kerja harian, hubungan antara manusia dengan manusia yang diatur oleh Allah. Harian di pejabat ada hukum Allah tuh. Macam tanggung jawab pekerja, macam tanggung jawab majikan. Kalau mengajar, macam mana tanggung jawab guru, macam mana tanggung jawab murid. Ada tuh di situ. Ya. Muamalah, banyak kita terlibat ya. Munakahat, hukum perkawinan. Dari mulai meminang sampailah beranak cucu, sampai mati, sampai pegang-pegang harta pusaka, itu munakahat. Selain itu ada hukum jinayah. Yang keempat hukum jinayah, yaitu hukum melakukan kejahatan. Yang resikonya siapa yang melakukan kejahatan dengan 2 cara jenayah ini. Pertama, melakukan perkara yang disuruh, meninggalkan perkara yang disuruh, jenayah. Suruh Allah buat tapi tak buat, ini jenayah. Allah larang tapi buat, jenayah juga. Nah, hanya akibatnya tadi, contoh umpamanya, kalau disuruh sembahyang, Allah suruh sembahyang beberapa kali dalam Al-Quran, tapi orang Islam tak sembahyang, dia telah melakukan jenayah, tak melakukan hukum Allah. Sebab risikonya berdosa, tidak dihukum di dunia, di akhirat dihukum. Perempuan tak menutup aurat, jenayah, sebab Allah suruh tapi tak buat. Mana Ustaz ada hukuman untuk tidak menutup aurat? Memang tak ada hukuman, tapi dosa. Nah, itu
Orang kaya tak mengeluarkan zakat, jenayah. Sebab Allah suruh dia tak buat. Nah, yang disuruh, yang dilarang buat pula, jenayah. Di antaranya itu antara pribadi, di antaranya lagi yaitu hukum jenayah mencuri, potong tangan, ya. Kemudian membunuh, dibunuh lagi, berzina, direjam. Itu semua tuan-tuan kita tak terlibat, ya. Yang berzina berapa orang saja, walaupun banyaklah. Perbuatan jenayah ini kalau lakukan, ya, sehingga buang anak, melahirkan daripada zina tadi, melahirkan buang anak, kadang-kadang dibunuhnya anak. Sampai yang didaftarkan kata di Malaysia ini, setiap 7-15 menit satu anak dilahirkan tanpa ayah yang sah. Jenayah. Oke. Di sini wajib melaksanakan hukum Allah, mendengarkan ajakan untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat munkar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu, yaitu Muhammad, hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini tuan-tuan, di zaman Nabi ada yang bergaduh, bermusuh, sampai dibawa masalahnya kepada Nabi. Dalam masalah muamalah, nak putuskan oleh Nabi macam mana? Ada kalaulah sudah diputuskan oleh Nabi, tapi tidak mau ikut juga. Hakikatnya kata tidak beriman, karena tidak menerima keputusan yang diberikan oleh Nabi tadi. Tapi kalau menerima keputusan tadi, ya, berserah diri dan tunduk kepada hukum Allah dan juga keputusan Rasulnya, maka mereka hendaknya patuh, disebutkan sini, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat yang kedua surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, jawaban orang yang beriman, ya, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya suruh taat tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, agar Rasul mengadili antara mereka, ialah ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami dengar wa ata'na dan kami taat, dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sikap orang yang beriman ini, kalau Allah suruh begitu, Allah larang begitu, dia taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jangan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak mau taat. Nah, itu. Nanti sekalian, dalam bab ini banyak juga hadis yang ada hubungannya. Di antaranya yaitu hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan pada bab terdahulu, dan juga hadis-hadis berikut. Hadis-hadis berikut yang mana?
Hadirin sekalian, tentang pelaksanaan hukum, Nabi pernah bersabda, katanya umat-umat dahulu telah dibinasakan oleh Allah karena tidak melakukan hukum Allah. Apabila katanya orang-orang kaya, orang-orang terhormat, orang-orang terpandang melakukan mencuri, mereka meninggalkan hukumannya. Tetapi apabila orang-orang miskin, orang-orang yang lemah mencuri, mereka melaksanakan hukuman. Jadi tak adil lah, sehingga menjadikan binasa umat dahulu seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Begitu Nabi Muhammad berkata, wallahi, kata, demi Allah, lau kana Fatimah saraqat faqata'tu yadaha. Demi Allah, kata, sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nah, itu Nabi mau melaksanakan keadilan berdasarkan hadis itu. Dalam bab ini banyak juga hadis yang ada hubungannya, diantaranya yaitu hadis-hadis yang akan kita bicarakan. Hadis yang pertama, hadis pertama ini panjang, memang satu hadis saja. Ustaz baca terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika turun pada Rasulullah SAW ayatnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Al-ayat. Ayat surat Al-Baqarah ayat 283 atau 4 gitu. Lillahi ma fis 84. Sebab ayat yang ketiga terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya. Ayat itu ketika turun, ya, yang maksudnya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan itu bukan melahirkan beranak, bukan, menzahirkan, menampakkan, ya. Menzahirkan apa yang ada di dalam hatimu, tidak dirahasiakan, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Yang nampak ataupun yang disembunyikan, Allah tahu. Allah akan memberikan perhitungan. Maka para sahabat Rasulullah SAW merasa berat dengan ayat ini. Maka para sahabat Rasulullah SAW merasa berat, ya, dengan ayat ini. Lantas datang kepada Rasulullah SAW dengan berjongkok dan berkata, datang kepada Nabi sambil berjongkok, ya. Berjongkok ya. Menghadap Nabi itu bukan sambil berdiri, itu berjongkok, ya. Dan berkata kepada Nabi, katanya, wahai Rasulullah, kami telah dapat melaksanakan amalan-amalan perbuatan yang dibebankan atau ditugaskan kepada kami dengan sekuat tenaga, yaitu sholat dilakukan, berjuang atau berjihad, puasa, dan sedekah. Nah, itu nampak itu. Tetapi tentang kandungan ayat ini, kami merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak mampu untuk melaksanakannya. Yang nampak mampu, tapi yang tersembunyi itu susah. Beliau bersabda, apakah kamu sekalian hendak berkata sebagaimana yang dikatakan oleh ahli-ahli kitab sebelum kamu, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mengatakan kami mendengar dan kami melanggarnya.
kami dengar, tapi kami tak mau taat, mau melanggarnya. Tetapi kata Nabi, katakanlah, ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini belum turun nih, ya. Barulah lillahi ma fis samawati wa fil ard wa tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, ya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha, dan seterusnya, kan? Ya. Jadi kalaulah rasa berat untuk melakukan kebaikan tadi ataupun melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka hendaklah ucapan sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Maksudnya kami dengar dan kami mentaatinya. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Tempat kami kembali, wa ilaikal masir, tempat kami kembali. Dalam ayat itu. Ketika ayat tadi telah dibaca oleh para sahabat, sahabat pun mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dibaca. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah, tapi ketika kami buat tak mampu. Nah, macam mana? Rabbana wa ilaikal masir, minta ampun ya Tuhan kamu, hanya Tuhan kami, kepadamu tempat kami kembali. Jadi ketika ayat tadi telah dibaca oleh para sahabat dan lidah mereka ringan untuk membacanya, lantas atau kemudian Allah menurunkan ayat itu, ya, melengkapinya, yaitu yang berbunyi amanar rasulun bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, jadi mula-mula Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, kalau merasa berat dan segini, ya, lakukan ucapkan sami'na wa ata'na rabbana wa ilaikal masir tadi. Kemudian Allah, sahabat-sahabat melakukan, akhirnya Allah menurunkan ayat dengan lengkap. Kalau tadi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 284, ini yang ayat ke-285 yang ini. Rasul telah beriman. Nah, maksud ayat tadi, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat